Mas sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Untuk kita, keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup, jemaah sekalian, semoga Allah beri kita kesehatan. Yang sedang sakit, kayak saya nih, lagi batuk, pilek, kepala puyeng, mudah-mudahan kita semua yang sedang sakit diberi kesembuhan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita semuanya, dimurahkan rezeki kita. Allah jadikan anak-anak kita salihin salihat. Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah. Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Juga Fatihah buat guru-guru kita, Bapak Haji Abdullah Syafi'i, Bapak Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Mama Azizah, Kang Haji Abdul Qadir Kang Haji Abdullah bin Abdul Qadir Pondok Bambu, Kang Abdul Majid bin Syafi'i Ismail Ruh, Bapak Hadir bin Haji Abdullah dan Yasman binti Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilaina syai'un illa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, Al-Qur'an merupakan kitab suci kita, salah satu dari 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi. Dan yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Sering disampaikan bahwa Al-Qur'an menjadi penutup bagi kitab-kitab yang lain. Ketika Umar bin Khattab dengan bangganya dia membawa Taurat, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, seandainya Nabi Musa hidup di zamanku, maka dia akan ikut dengan aku, kata Rasulullah SAW. Artinya udah gak perlu lagi gitu. Taurat udah gak perlu lagi, Injil gak perlu lagi, Zabur gak perlu lagi, sudah ada Al-Qur'anul Karim. Saya akan menyampaikan beberapa fadilah kalau kita dekat dengan Al-Qur'an. Dekatnya bagaimana? Kita belajar Al-Qur'an, kita rajin baca Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an. Ini adalah, jadi beruntung betul orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Beruntung banget. Apalagi dia bisa lancar baca Qur'an, Masya Allah. Kemarin anak saya di WA, komunikasi sama temennya, ada teman yang mau belajar Iqra. Orang udah gede. Ada teman yang mau belajar Iqra. Saya langsung jawab iya gitu. Jadi emang kadang-kadang hidayah nyampenya bukan pas masih kecil gitu ya. Ini udah gede, udah kerja, dia mau belajar Iqra. Kita tangkap, kita terima. Iya, siap, maunya kapan? Gitu. Jadi ketika Allah masih ngasih umur sama kita, ayo gitu ya. Yang belum bisa baca Quran, yang bacanya masih terbata-bata, yang belum biasa baca Quran setiap hari, kerjain. Ya, kenapa? Yang pertama adalah Al-Quran merupakan perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya Allah, ini adalah perniagaan yang gak pernah rugi. Ada ayatnya. Ini para ulama mengatakan ini adalah ayat untuk pembaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir 29-30. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Alkitab, membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan,
mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pensyukur. Dikatakan di sini, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, baca Quran. Selalunya bagaimana? Selalu setiap hari. Gitu. Selalunya setiap hari. Mau berapa lembar, mau berapa ayat baca setiap hari. Minimal sehari 1 juz. Berat Ustaz 1 juz. Setengah ain, 1 ain gitu ya. Ada 1 halaman, ada 1 lembar, ada ainan gitu. Kalau dulu kita ainan tuh. Ada di sisinya itu ada ain-ain gitu ya, ainan. Baca setiap hari. Ya Allah. Kalau zaman sahabat itu Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai khatam kurang dari 3 hari. Karena itu terlalu cepat gitu ya. Terus gimana dengan Imam Syafi'i yang ketika Ramadan sampai 2 kali khatam 1 hari? Masya Allah. Itu bagaimana ya? 2 kali khatam saja 1 hari. Nah, bulan Ramadan, apakah itu menyalahi aturan Nabi? Ya enggak gitu ya. Enggak. Para ulama ketika bulan Ramadan mereka fokus. Itu pengajiannya dilibur-liburin. Pengajiannya dilibur-liburin tuh. Mereka baca Quran. Masya Allah. Kalau sekarang itu, kalau kita hitung-hitung ya, 1 juz misalnya 30 menit. Berapa jam? Berarti kalau mau khatam 15 jam. 15 jam mau khatam. Kalau 1 juznya 30 menit. Berarti hitung-hitungan kita enggak nyampe 2 kali khatam. Kayak Imam Syafi'i dapat ya. Kata guru saya, memang ada keberkahan waktu di situ. Makin dia dekat dengan Al-Quran, ada keberkahan waktu. Ada teman-teman saya yang dia hafiz, baca Quran itu 1 juz 15 menit. Imam Qiyamul Lail kita, beliau itu kisaran segitu. Kalau baca 1 juz itu 15 sampai 18 menit 1 juz. Ustadz Kashfun Nadir itu kalau ngomong sama saya, Masya Allah, kita kagak sanggup gitu. Sampai menyong-menyong nih mulut kita nih kalau baca cepat begitu. Ya Allah ya. Tapi itu kalau kita nggak bisa, jangan bilang wah kagak mungkin. Kagak. Itulah kelebihan yang Allah kasih. Diberikan keluangan waktu. Jadi buat dia bisa tuh. Gitu ya. Masya Allah. Nah, kita nggak sampai segitu-segitu dah. Nggak sampai sekali khatam. Saya sih kemarin setiap Ramadan tuh pengen ngejar gitu sehari khatam gitu. Kagak kena juga. Mentok-mentok saya nih. Mentok-mentok harus ini Bang, mudah-mudahan jadi penyemangat gitu ya. Mentok-mentok saya 23 juz sehari. Kagak bisa tuh. Kemari-kemari makin belakang makin mundur malah jadi 20, malah jadi 15. Mentok-mentok ketika udah ada acara, ada ini nih 10 juz sehari. Ya salam. Gitu ya. Nah, kita dengan fadilah yang Allah berikan ini, marilah kita setiap hari minimal baca Quran. Luangkan waktu buat kita setiap hari baca Quran. Sanggupnya berapa dah? Sanggupnya berapa kita? Dikatakan bahwa kalau sebulan enggak hatam, maka dia termasuk orang-orang yang lalai. Kalau sebulan enggak hatam, berarti 1 hari 1 juz. Orang 30 hari gitu ya, 30 hari 30 juz. 1 hari 1 juz. Kalau Quran pojok itu dia 1 juz 10 lembar. Tinggal kita atur dah. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar
2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Enak banget ya kayaknya ngomongnya. Enak betul Ustaz ngomongnya begitu. Kita emang harus kalau mau mendapatkan fadilah apa yang Allah janjikan, kita harus berazam tekad kuat. Setiap hari harus baca Quran minimal 1 juz. Bisa nggak? Bisa. Cuman kita yang malas. Kalau emang nggak bisa langsung 1 juz, ya di apa namanya? Dibiasain sedikit-sedikit dulu 1 lembar. Minggu depan jadi 2 lembar sehari. Minggu depan jadi 3 lembar sehari, begitu. Itu tanda cinta kita kepada Al-Quran. Insya Allah Allah kasih fadilah. Dikatakan bahwa ini adalah ayatnya para qori. Jadi itu fadilah buat orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memperoleh pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Kita kalau digaji maunya yang gede. Ada perusahaan, kita kerja di perusahaan, kita kerja sama orang. Ada 2 pilihan, yang ini gaji 5 juta, yang ini gaji 3 juta. Pilih yang mana? Yang 5 juta, gedean dikit gitu. Sama kerjanya. Kita mau gaji yang gede, gaji Indra ya. Kalau Haji Indra nggak mau jadi karyawan, dia mau jadi pengusaha. Banyak pengusaha di sini, gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah memperoleh pahala yang banyak. Hadisnya di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 pahala, dan 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan ayat-ayat Quran. Kalau kita baca bismillah, berapa huruf tuh? 19 huruf. Masya Allah. 190 baca bismillah doang. Kagak ada 1 menit kagak ada. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yang ketiga adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ini berkali-kali kita baca ini hadis gitu ya. Berkali-kali kita bahas ini mengenai keutamaan Al-Quran biar kita engah lagi. Kan kalau gak diingetin udah biasa aja dah gitu ya. Tapi kalau disebut begini lagi, mudah-mudahan semangat lagi tuh baca Quran. Semangat lagi mau ngajinya. Biasanya semangatnya tuh ketika Ramadan. Yang udah bisa baca Quran, dia pengen target beberapa kali khatam. Yang belum bisa baca Quran, wah harus belajar Quran, tuh semangat tuh. Nah sekarang kita aplikasiin gitu. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Masya Allah. Ada yang belain gitu. Pada hari kiamat dia akan datang memberi syafaat pada kita. Kita mau ke satu daerah, datang aja kemari, ntar saya tanggung. Saya tanggung nginepnya, saya tanggung makannya, mau berapa lama terserah. Enak gak begitu? Lah enak banget. Ini sekarang di akhirat. Ya Allah. Al-Quran akan datang kepada kita memberi syafaat. Syaratnya apaan? Baca doang setiap hari. Baca tiap hari. Masa kita kagak mau sama yang begini? Kalau kita udah dijanjin begini masih kagak mau juga, masih gak mau baca Quran juga, ya Allah, naudzubillah, kita mau yang bagaimana lagi gitu. Tadi pilihannya gak apa-apa dah, sehari satu lembar gak apa-apa, yang penting baca Quran setiap hari. Ya Allah, lihat. Mudah-mudahan kita rajin. Apakah habis subuh, apakah habis maghrib, apakah habis itu, kita punya waktu. Pulang kantor jam 5, udah siap-siap tuh. Siap-siap
mandi, 5:30 selesai, udah di depan kopi, depan ada kopi sama kue ya enggak. Udah baca Quran, baca Quran udah enggak apa-apa. Di HP megang baca Quran. 1 halaman, 2 halaman. Masya Allah, kan gampang banget. Enak Ustaz kalau ngomong doang mah. Ngelakuinnya kayak berat banget dah, bener dah. Ya Allah, makanya jangan muluk-muluk dulu. Kalau yang belum itu jangan muluk-muluk dulu. Jangan muluk-muluk, wah, baca Quran 1 hari 1 juz nih. Ketika nggak nyampe rasanya berat banget, malas jadinya. Yang pendek-pendek aja dulu, satu halaman dulu dah nih. Kalau udah enak, terus tuh jadi 2 halaman, gitu. Rasain dah, rasain. Ya. Yeah. Selanjutnya, sebagai kebaikan bagi pembaca, ini yang keempat, sebagai kebaikan bagi pembacanya. Hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Ya enak banget ini. Jadi kalau hadis ini berarti kan yang bisa baca sama yang belum bisa masih terbata-bata disuruh baca Quran juga. Ya. Saat saya belum lancar baca Quran, baca tuh terbata-bata, kesulitan, tetap baca. Saya ngajar di Al-Atik di Menteng Atas. Ada orang tua baru udah 60 tahun, saya baru belajar baca Quran nih Ustaz. Baru belajar baca Quran 60 tahun. Setiap hari dibaca katanya. Apa yang dibaca? Yasin setiap hari katanya. Saya belum bisa yang lain katanya. Kenapa bisa Yasin? Karena setiap minggu dibaca Yasin. Saya baca Yasin. Kata saya apa? Cakep. Dan dia mau belajar sama saya, mau ngaji. Kita benerin bismillahnya, masih kita benerin. Ya Allah. Yang begitu tuh, itu yang bakal dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang udah bisa baca Quran, apalagi gitu ya. Ya Allah, biha. Yang terbata-bata 2 pahala, yang lancar bacanya bersama malaikat yang mulia dan taat. Ma'al bararatil kiram. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi mau rajin gitu. Yang belum bisa baca Quran tadi, belajar gitu. Banyak gurunya di sini. Ada Ustaz Imam, ada Ustaz Hafiz, Masya Allah. Boleh juga belajar sama Haji Raisan, boleh. Kalau ikro aja mah Haji Raisan, Pak Oksa bisa udah. Nah, iya. Ada Pak Hari boleh, sama Pak Hari juga boleh. Ikro sama ya Pak Hari ya. Selanjutnya, pencapaian yang lebih baik dari harta dunia. Pencapaian yang lebih baik dari harta dunia, ini hadisnya luar biasa nih. Hadisnya luar biasa, saya baca artinya aja. Luar biasa, dengerin baik-baik nih. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Ini jarang-jarang, ini saya juga baru dapat nih. Rasulullah SAW keluar dan kami berada di Sufah saat itu. Lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah Buthan atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Jadi pergi ke bukit, pulang bawa apa tadi? 2 unta yang gemuk. Unta kan gede, mahal gitu ya. Unta yang gemuk. Domba aja udah cakep bener. Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal itu. Menginginkan apaan tadi? Onta, 2 onta yang gemuk. Beliau bersabda, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah? Sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. Paham gak nih? Paham ya? Tadi kan kalau pergi ke sebuah bukit, pulangnya dapat 2 unta. Mau gak? Mau ya Rasulullah, begitu dapat 2 unta. Tapi ada
nggak pakai ke bukit tuh. Ngapain? Ke masjid. Kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran. Sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 onta itu. Onta aja itu 2 onta udah cakep banget. Dan Allah kasih itu yang lebih baik dari 2 unta itu. Kalau kita ngapain tadi? Mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran 2 ayat aja. Ya Allah. 2 ayat sama dengan 2 onta yang gemuk. Ini kalau hitung-hitungan dunia ya. Ya Allah, kita uber gak nih? Taruh dah misalnya gini, 1 halaman kita dikasih 100 ribu. Wah, rajin bener. 1 halaman 100 ribu. Itu kita uber itu pasti 100 ribu. Kita kejar berapa halaman ini? Sehari 1 juta dah. 10 halaman. Ini cuma 2 ayat, 2 onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat lebih baik daripada 4 onta. Dan dari sekian jumlah ayat maka itu lebih baik daripada sekian jumlah onta. Ya Allah. Kulhu berapa ayat kulhu? 4. Ya. Ya Allah. Al-Fatihah berapa ayat Al-Fatihah? 7. Berarti lebih baik tuh. Masya Allah. Jadi mulai sekarang yang belum baca Quran setiap harinya rugi. Kan baca Quran nggak perlu kita nongkrong juga, duduk gitu. Ini kan resmi banget nih. Ambil wudhu, megang Quran, duduk ngadep kiblat. Cakep banget itu. Fadilahnya besar. Tapi saya kerja Ustadz. Kan bisa baca kulhu. Kulhu, Masya Allah. Kalau tambah fadilah ini kulhu tadi itu, Masya Allah. Udahnya 1 kulhu sama dengan 1/3 Quran. Baca 10 kulhu dikasih rumah di surga. Tuh kalau kita baca 4, lebih dari itu ontaknya tuh 5 berarti. Masya Allah. Udah paling beruntung dah orang kalau udah deket sama Al-Quran. Ngedeketin diri dengan Al-Quran. Gitu. Yang paling gampang. Kalau kita banyak dosa udah pasti. Banyak dosa pasti. Karena itu tutup kesalahan kita dengan baca Quran. Gitu jamaah sekalian. Kita target harus khatam Quran. Siapa yang belum khatam Quran, target khatam Quran. Tahun ini mau khatam Al-Quran. Kalau hitung-hitungan ya Quran itu kalau nggak salah berapa ayat berapa halaman dia ya? 406 apa? Halaman. Jadi kalau kita setiap hari 1 lembar aja selesai itu khatam kita. Jadi jangan sampai selama hidup kita nggak khatam Quran, jangan sampai. Gitu ya. Nih, yang belum pernah khatam Quran, baca Quran. 1 hari 1 lembar ya, 1 lembar ya Allah. Itu tiketnya. Kalau mau dapat fadilah dari semua itu tiketnya. Jadi kalau ada yang mau ngaji mau Quran sama saya, Masya Allah, ayo ngaji. Saya masih ikro, nggak apa-apa. Saya belum bisa, nggak apa-apa. Insya Allah bisa. Belum bisa juga, tapi semasa hidupnya dia belajar Quran, belum bisa juga. Mudah-mudahan pas meninggalnya dapat fadilah Al-Quran. Masya Allah, dibelain sama Quran. Ngaji nggak dapat udah tua. Mulut rasanya nggak nyebut H ya susah banget misalnya. Nyebut Ain susah banget. Tapi tetap ngaji, tetap datang ngaji, punya guru. Nggak dapat tuh baca Quran. Mudah-mudahan dengan begitu dia dapat fadilah Al-Quran, diberi syafaat oleh Al-Quran. Masya Allah. Mumpung masih hidup, umur udah banyak. Ya Pak Haji Bandio ya. Ya Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika diberikan nasihat, ini kan nasihat semua nih, gitu ya, kita berazam
untuk mendapatkan fadilah yang Allah berikan itu semuanya. Karena Quran merupakan kalamullah gitu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.